Malam itu, hujan turun tanpa henti. Jalan desa licin, berlumpur, dan gelap. Mobil dinas yang mengantarkan Bidan Sari berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung jalan. Aku masih ingat bagaimana wajahnya saat itu, antara lelah dan heran. Ia menatap rumah itu cukup lama sebelum akhirnya membuka payung dan melangkah pelan ke teras. Rumah itu besar, tapi usang. Dindingnya berlumut, jendela kayunya berderit ketika disentuh angin, dan di langit-langit tampak sarang laba-laba menggantung seperti tirai masa lalu. Di depan pintu masih tergantung papan kayu bertuliskan Pos Kesehatan Desa Sukamukti. Hanya saja hurufnya sudah pudar dimakan waktu. Jadi ini rumah dinasku, katanya lirih sambil menatap ke dalam. Ya sudah, kita mulai dari sini. Ia membuka pintu dengan kunci yang diberikan kepala desa. Dalam sekejap, aroma lembab menyambutnya. Lantai semen dingin dan perabot tua berdebu masih tersusun di ruang tengah. Di sudut ruangan ada meja kayu panjang, mungkin dulu tempat mencatat pasien. Sari menarik napas dalam, menyalakan lampu minyak kecil, lalu duduk di kursi rotan yang masih utuh. Tak apa, ucapnya pelan, seolah menenangkan dirinya sendiri. Tempatnya memang tua, tapi aku yakin bisa betah di sini. Aku tahu Sari bukan tipe perempuan yang mudah takut. Ia terbiasa bekerja di daerah terpencil. Tapi malam itu, entah kenapa, hawa di rumah itu berbeda. Heningnya terlalu dalam. Seakan rumah itu menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dikenal. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Sari membereskan barang-barangnya, lalu menuju kamar di sisi timur. Langit masih bergemuruh, dan di luar sana, suara jangkrik bersaut-sautan. Ia menyalakan lilin kecil di meja, membuka buku catatan, dan menulis sesuatu. Besok mulai kerja pertama, tulisnya. Semoga warga mau datang berobat. Ia tersenyum kecil sebelum menutup buku, tapi senyum itu hilang seketika saat mendengar sesuatu dari arah dapur. Suara seperti langkah kaki ringan di atas lantai kayu. Ia menoleh, menunggu, tapi tak ada apa-apa. Mungkin hanya tikus, pikirnya. Namun langkah itu terdengar lagi pelan, tapi jelas. 3 langkah, berhenti, lalu 3 langkah lagi. Kali ini lebih dekat. Sari bangkit, menatap ke arah dapur. Halo, ada orang? Suaranya bergetar halus. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang memukul genting di atas kepalanya. Ia berjalan perlahan, menyalakan lilin kedua, lalu melangkah ke ruang makan. Dindingnya berlumut, tapi meja di tengah ruangan tampak bersih, seolah baru saja dilap seseorang. Ia bergumam pelan, aneh, siapa yang sempat beresin ini? Tiba-tiba jendela di belakangnya terbuka sendiri, membuat lilin hampir padam. Angin dingin menerpa wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru menutup jendela itu, lalu memutuskan untuk kembali ke kamar. Tapi sebelum ia melangkah pergi, samar-samar terdengar suara lembut, seperti bisikan perempuan. Selamat datang. Sari menatap sekeliling, tapi ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun. Hanya lilin kecil yang bergoyang pelan, seolah menari di antara bayangan dinding. Malam itu, ia tak bisa tidur. Sesekali ia mendengar pintu berderit, dan suara langkah yang menjauh ke arah ruang depan. Tapi anehnya, tak ada rasa takut yang berlebihan dalam dirinya. Hanya perasaan aneh, seperti ada seseorang yang memperhatikan, namun bukan dengan niat buruk. Pagi harinya, saat matahari mulai naik, ia membuka jendela. Udara segar masuk, dan aroma bunga melati samar-samar tercium. Ia tersenyum kecil, seolah yakin bahwa malam itu hanya ilusi kelelahan. Namun, saat ia berjalan ke dapur, sesuatu membuatnya berhenti. Di atas meja ada secangkir air yang masih hangat, padahal ia yakin semalam belum sempat merebus apapun. Tangannya bergetar ringan saat memegang cangkir itu. Siapa yang tak ada jawaban, tapi di dinding dekat jendela ada tulisan samar di debu, seolah digores dengan jari. Aku tahu niatmu baik. Sari terdiam lama,
Takut? Tidak. Justru ada perasaan lain, seperti disambut oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan sejak pagi itu, ia mulai merasa rumah tua itu tidak sekadar tempat tinggal. Ada yang menunggu di sana, bukan untuk menakut-nakuti, tapi mungkin untuk membantu. Sudah hampir seminggu, Bidan Sari tinggal di rumah itu. Siang hari, ia sibuk membersihkan ruangan, menata peralatan medis sederhana, dan menyambut warga yang datang sekadar menyapa. Desa Sukamukti ternyata cukup ramah. Namun, menjelang malam, suasananya berubah. Bukan karena sepi, tapi karena ada sesuatu yang berbeda dengan keheningannya. Malam itu, langit tampak jernih. Bulan separuh menggantung di antara ranting pohon jati, memantulkan cahaya ke dinding rumah tua itu. Sari duduk di ruang tengah, menuliskan laporan harian. Di sampingnya secangkir teh hangat mengepul pelan. Lampu minyak di meja bergetar lembut, ditiup angin. Semua terasa tenang, sampai suara itu datang, pelan, nyaris seperti keluhan. Suara seorang perempuan menangis di kejauhan. Bukan tangisan keras, melainkan lirih seperti seseorang yang menyimpan duka terlalu lama. Sari berhenti menulis. Ia menatap pintu ruang tamu. Suara itu semakin jelas, datang dari arah sana. Awalnya ia mengira mungkin ada warga yang datang tengah malam. Ia beranjak, mengambil lampu, lalu membuka pintu perlahan. Tapi halaman kosong. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah. "Halo, ada siapa?" Di luar tidak ada jawaban. Hanya bunyi dedaunan bergesekan. Ia menunggu beberapa detik, lalu menutup pintu kembali. Namun, begitu ia melangkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam rumah, tepat di ruang tamu yang barusan ia lewati. Sari menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Mungkin, cuma pikiran saja, bisiknya. Ia duduk kembali, mencoba membaca catatan, tapi tangis itu muncul lagi. Lebih pelan, lebih dekat. Suara itu seperti berasal dari dinding belakangnya. Lembut, tapi menyayat diamnya malam. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan dan tulus, "Kalau memang ada yang tinggal di sini, tolong jangan ganggu. Aku tidak berniat buruk, aku cuma ingin membantu warga desa ini." Beberapa detik sunyi, lalu perlahan aroma bunga melati memenuhi ruangan. Sari menegakkan tubuhnya. Lampu minyak bergetar seolah disentuh angin, padahal jendela tertutup rapat. Kemudian terdengar suara lembut menjawab, "Aku tahu niatmu baik, jangan takut. Aku di sini untuk menolong." Nada suaranya teduh, seperti suara seorang ibu yang menenangkan anaknya. Sari terpaku. Suaranya datang dari arah ruang tamu, tapi tidak ada wujud yang terlihat. Ia ingin menjawab, namun lidahnya keluh, hanya matanya yang mengkari-kari, berharap ada sosok nyata di sana. Detik demi detik berlalu. Suara itu menghilang bersama aroma melati yang menipis perlahan. Rumah itu kembali sunyi, tapi keheningannya tak lagi menakutkan, justru terasa damai. Seperti seseorang baru saja datang memberi salam. Sari mematikan lampu minyak, lalu berbaring. Namun matanya tak kunjung terpejam. Di kepalanya, suara lembut itu masih bergema, membuat hatinya penuh tanda tanya. Siapa yang berbicara padanya malam itu? Pagi harinya, Sari mendapati sesuatu di meja ruang tamu. Setangkai bunga melati segar tergeletak di atas buku catatannya. Tak ada siapapun di rumah itu selain dirinya. Ia memungut bunga itu perlahan, menatapnya lama. "Jadi, kamu sungguh ada ya?" ucapnya pelan sambil tersenyum kecil. Sejak hari itu, setiap malam terasa berbeda. Kadang, lampu minyak di ruang depan menyala sendiri tanpa alasan. Kadang pula, aroma melati muncul tiba-tiba saat ia sedang menulis laporan. Tapi, tak ada rasa takut lagi di wajahnya. Entah mengapa, ia justru merasa seperti sedang ditemani. Malam demi malam, hubungan itu tumbuh tanpa kata. Ia tahu, di rumah tua itu ada yang menjaga, bukan untuk menakuti, melainkan untuk memastikan ia tidak sendirian dalam menjalankan tugasnya. Dan di antara hening yang panjang, aku tahu rumah itu mulai menerima kehadirannya.
seperti seseorang yang lama menunggu, akhirnya menemukan teman yang baru. Hari itu, sore di desa Sukamukti terasa aneh. Langit mendung sejak siang, tapi hujan tak juga turun. Udara lembab dan angin berembus pelan, membawa aroma tanah. Bidansari duduk di beranda rumahnya sambil menatap jalan setapak yang mengarah ke arah sawah. Ia baru saja selesai memeriksa 2 anak kecil yang demam ringan. Hidupnya di desa mulai tenang. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Setiap malam, aroma melati selalu muncul di rumah itu, terutama di ruang tamu. Ia sudah terbiasa, bahkan kadang berbisik pelan, "Selamat malam, Puratna," nama yang ia berikan sendiri untuk penunggu, tak kasat mata yang seolah selalu menemaninya. Menjelang maghrib, langkah seseorang terdengar tergesa di luar pagar. Seorang pria tua datang, wajahnya cemas. "Bu Bidan, tolong, istri saya mau melahirkan." Tapi sudah sejak tadi, belum ada tanda-tanda bayinya keluar. Sari segera bangkit, mengambil tas peralatannya. "Tenang, Pak, saya ikut sekarang." Namun ketika mereka hendak berangkat, langit tiba-tiba gelap sepenuhnya. Angin berputar kencang dan gerimis turun dengan cepat. Jalan tanah berubah licin. Pria itu ragu, tapi Sari menepuk bahunya. "Kita harus bantu. Pak, tolong tunjukkan jalannya." Mereka berjalan tergesa. Namun di tengah perjalanan, petir menyambar di kejauhan. Dan pria itu terpaksa menuntun Sari kembali ke rumah. "Jalannya tertutup, Bu. Nanti setelah hujan reda," katanya. Sari menatap langit yang pekat. Ia tahu menunggu bisa berbahaya. Ia menatap rumahnya dan entah kenapa, di jendela ruang tengah tampak cahaya lilin menyala. Padahal tadi semua lampu sudah ia padamkan. Hatinya berdebar. Ia masuk kembali ke rumah dan tiba-tiba di ruang tamu terdengar suara perempuan. "Bawa saja ke sini." Suaranya lembut tapi jelas. Sari menoleh ke arah sumber suara. "Tapi tak ada siapapun, Bu Ratna?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban, hanya aroma melati yang semakin kuat. Lalu, seolah dipandu sesuatu, Sari menyiapkan kasur kecil di ruang tengah, menata peralatan bersalin, dan memanaskan air. Ia tak berpikir panjang. Beberapa menit kemudian, pria itu datang membawa istrinya yang lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Sari menenangkan mereka. "Tenang, Bu. Tarik napas perlahan. Saya akan bantu." Lampu padam tiba-tiba. Gelap total. Pria itu panik. Tapi sebelum Sari sempat mengambil lilin, cahaya lembut muncul di sudut ruangan. Sebuah lentera tua menyala sendiri, lentera yang Sari yakin tak pernah ia sentuh sejak pertama tinggal di rumah itu. Cahayanya hangat, menyoroti wajah sang ibu yang berjuang melahirkan. Di tengah ketegangan itu, terdengar lagi suara lembut di telinga Sari. "Tenang, arahkan tangannya, bantu dia miring ke kiri." Sari menurut. Ia melakukan langkah demi langkah, seperti dibimbing oleh tangan yang tak terlihat. Setiap kali ia ragu, suara itu muncul memberi petunjuk tenang, sabar, dan penuh kasih. Detik demi detik berjalan lambat, lalu tangisan bayi akhirnya terdengar, lembut tapi penuh kehidupan. Sang ibu meneteskan air mata haru, memeluk bayinya erat. "Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih. Terima kasih," katanya lemah. Sari tersenyum sambil menatap bayi itu. "Selamat datang ke dunia, Nak," ucapnya lirih. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sosok lain yang pantas menerima ucapan terima kasih itu. Ketika semuanya sudah tenang, Sari menoleh ke arah lentera. Cahayanya bergetar pelan, lalu meredup. Tak ada siapapun di sana, tapi aroma melati menguar lagi, lebih lembut dari sebelumnya. "Terima kasih, Bu Ratna," bisiknya. Lentera itu padam dengan sendirinya. Keheningan kembali memenuhi rumah. Tapi bukan keheningan yang menakutkan, melainkan seperti keheningan setelah doa yang dikabulkan. Keesokan paginya, Sari terbangun lebih awal. Ia berjalan ke ruang tamu untuk merapikan alat-alat medis. Dan di sana, lentera tua itu sudah berpindah tempat. Kini berada di atas meja, bersih,
seolah baru dilap seseorang. Di bawahnya ada sehelai kain kecil bersulam nama Ratna. Sari menyentuh kain itu perlahan. Senyumnya mengembang pelan. Jadi benar, namamu memang Ratna. Sejak hari itu, setiap kali membantu persalinan, ia selalu merasa ada tangan lembut yang menuntunnya dari balik bayangan. Dan ia tahu, penunggu rumah itu bukan makhluk jahat seperti cerita warga. Ia hanyalah seseorang yang dulu hidup dengan misi yang sama menolong. Dan kini, di bawah atap yang sama, dua bidan dari dunia berbeda bekerja bersama, menjaga kehidupan. Hari-hari di desa Sukamukti berjalan semakin damai. Sejak malam kelahiran misterius itu, Bidan Sari tak lagi merasa sendiri. Setiap kali ia hendak menolong pasien, selalu ada hal-hal kecil yang terasa menuntun. Jarum suntik yang tiba-tiba sudah tersusun rapi di meja sebelum ia menyentuhnya. Obat yang ia cari, entah bagaimana selalu muncul tepat di rak paling atas. Dan setiap selesai bekerja, aroma melati selalu memenuhi udara. Awalnya, Sari berpikir semua itu hanya kebetulan. Namun, semakin lama, semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada kehadiran lembut yang selalu bersamanya. Ia mulai terbiasa berbicara pelan saat sendirian di rumah. "Terima kasih, Bu Ratna," ucapnya tiap kali selesai menolong pasien. "Kalau ibu masih di sini, bantu saya terus, ya." Suatu pagi, ia pergi ke balai desa untuk menyerahkan laporan. Di sana, ia duduk bersama Pak Rano, seorang lelaki tua yang dikenal banyak tahu tentang sejarah kampung itu. Sambil menyesap kopi, Sari memberanikan diri bertanya, "Pak Rano, boleh saya tanya sesuatu? Rumah yang saya tempati itu dulunya milik siapa?" "Ya." Pak Rano terdiam sejenak. Matanya menatap jauh ke arah bukit di belakang desa, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terkubur. "Rumah itu dulu milik seorang bidan juga. Namanya Bidan Ratna," katanya pelan. "Orangnya baik sekali. Dulu, siapapun yang sakit, dia tolong. Tak pernah minta bayaran." Sari mendengarkan dengan seksama. "Lalu, apa yang terjadi dengannya?" Pak Rano menarik napas panjang sebelum menjawab. "Waktu itu, musim hujan besar. Ada seorang ibu yang mau melahirkan di rumah itu. Bu Ratna sudah berhari-hari membantu. Tapi, si ibu lemah. Katanya, malam terakhir, petir menyambar, rumah gelap total. Esok, paginya, bayi selamat, tapi Bu Ratna tak pernah keluar dari kamar itu lagi." Hening sejenak. Angin berembus pelan dari jendela balai desa, membawa aroma lembut yang begitu familiar bagi Sari. Ia menatap lantai, lalu berbisik hampir tak terdengar, "Jadi, selama ini, dia masih di sana?" Pak Rano mengangguk pelan. "Warga dulu takut, jadi rumah itu dibiarkan kosong. Tapi, mungkin dia cuma ingin memastikan rumah itu tetap jadi tempat menolong orang." Dalam perjalanan pulang, langkah Sari terasa ringan, tapi hatinya hangat. Ia tak lagi melihat rumah itu sebagai tempat angker. Justru kini, ia merasa sedang melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Malam harinya, ia menyalakan lilin di meja ruang tamu, lalu berbicara pelan ke arah jendela. "Bu Ratna, saya sudah tahu siapa ibu. Terima kasih sudah membantu saya selama ini." Beberapa detik, hening. Lalu, perlahan, tirai jendela bergerak lembut. Angin masuk membawa aroma melati yang pekat, dan di antara hembusan angin itu terdengar suara yang lembut, nyaris seperti bisikan kasih seorang ibu. "Teruskan niat baikmu, Sari. Jagalah mereka, seperti dulu aku menjaga mereka." Sari tersenyum, menatap lilin yang berkedip-kedip kecil. Ada rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, apapun yang terjadi, rumah ini kini menjadi rumah mereka berdua. Dua bidan dari masa yang berbeda, dipertemukan oleh takdir yang sama, menolong tanpa pamrih. Beberapa malam kemudian, ia mulai mendengar langkah lembut di ruang depan. Setiap kali ia menyiapkan peralatan medis. Tapi kini, langkah itu bukan lagi sumber ketakutan. Justru terasa seperti irama yang menenangkan. Tanda bahwa ia tidak sendiri. Warga desa pun mulai bercerita bahwa sejak Bidan Sari
tinggal di rumah tua itu, banyak keajaiban kecil terjadi. Ibu-ibu yang sakit cepat sembuh. Bayi-bayi lahir dengan selamat, dan setiap malam ada cahaya redup yang tampak dari jendela rumah itu, seperti dua sosok yang sedang bekerja berdampingan. Dan bagi Sari, cahaya itu bukan sekadar bayangan lampu. Itu adalah bukti bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar berakhir. Kadang, ia hanya berpindah dari satu hati ke hati lain, melanjutkan tugasnya, bahkan setelah waktu berhenti. Hujan mulai turun sejak pagi, dan hingga malam belum juga berhenti. Langit di atas desa Sukamukti tampak berat, seolah menyimpan murka yang lama tak dilepaskan. Air dari sawah mulai meluap ke jalan, menutup batu-batu kecil di sepanjang pematang. Bidan Sari berdiri di beranda, menatap langit yang gelap. Ia tahu sesuatu buruk mungkin akan terjadi. Sejak tadi, angin membawa suara gemericik air yang semakin besar. Di kejauhan, lampu rumah warga satu persatu padam, dan hanya cahaya kecil dari rumah Sari yang masih bertahan. Ia menyalakan beberapa lilin, menyimpan peralatan medis di tempat aman, dan duduk sambil memandangi hujan. Dalam keheningan itu, ia merasa tak sendiri. Ada hawa lembut di belakangnya, sama seperti malam mulam sebelumnya. Ia tersenyum samar. "Bu Ratna, malam ini kita tidak bisa tidur ya?" Lilin di depannya bergetar halus, seolah menjawab. Belum sempat ia melanjutkan kata, terdengar teriakan dari luar pagar. "Bu Bidan, tolong, anak saya sakit." Sari segera berlari keluar, menembus hujan. Seorang ibu muda berdiri di tengah genangan air, menggendong bayi yang lemah. Wajahnya pucat, bibirnya membiru karena dingin. Tanpa ragu, Sari membawa mereka masuk ke dalam rumah. "Letakkan di sini, Bu, cepat. Buka selimutnya." Bayi itu tampak lesu, napasnya pendek. Sari mencari peralatan, tapi listrik sudah lama mati. Lampu minyak pun tak cukup terang. Tangannya gemetar saat mencoba menyiapkan obat. Di luar, petir membelah langit dan angin berdesir melewati celah jendela. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba lentera tua di meja depan menyala sendiri. Cahayanya lembut, menyorot tepat ke arah bayi. Sekali lagi, aroma melati tercium jelas. Sari menatap lentera itu, matanya membulat, lalu berbisik, "Bu Ratna, bantu saya lagi." Ya, dan entah bagaimana, ketenangan mengalir dalam dirinya. Tangan yang tadi gemetar kini stabil. Ia memeriksa suhu tubuh bayi, memijat perlahan bagian dadanya, mengatur napas sang ibu agar tidak panik. Setiap gerakan terasa seperti dibimbing. Ada suara lembut di telinganya, menuntun dengan tenang, "Ambil kain hangat, letakkan di dada bayi itu. Jangan biarkan ibunya berhenti berdoa." Sari menuruti. Ia bekerja tanpa rasa takut. Meski air mulai merembes dari bawah pintu, lentera tetap menyala terang, seolah melindungi mereka dari gelap di luar. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Lalu, bayi itu mengeluarkan suara pelan, menangis. Tangisan kecil, tapi kuat. Ibunya langsung memeluknya erat sambil menangis haru. "Terima kasih, Bu Bidan." "Terima kasih." Sari tersenyum, menatap mereka dengan mata berkaca. "Tidak apa, Bu. Yang penting, bayinya selamat." Namun di dalam hatinya, ia tahu bukan hanya dirinya yang bekerja malam itu. Ia menatap lentera di sudut ruangan, yang kini meredup perlahan. "Terima kasih, Bu Ratna," ucapnya lembut. Aroma melati menguar, memenuhi ruangan dengan ketenangan yang aneh. Hujan di luar mulai mereda, dan suara air berubah pelan menjadi aliran kecil yang damai. Pagi harinya, warga desa datang melihat keadaan rumah bidan. Mereka heran, karena meski air sudah menggenangi sebagian besar kampung, rumah itu tetap kering. Bahkan, lentera di ruang tamu masih menyala, padahal tak seorang pun menyalakannya. Seorang nenek berbisik, "Dulu juga begitu, waktu Bu Ratna masih hidup. Rumahnya tak pernah kebanjiran." Seolah
dijaga oleh sesuatu yang baik. Sari hanya tersenyum mendengar itu. Ia tidak membenarkan, tapi juga tidak menyangkal. Ia tahu penjaga itu masih ada. Malamnya, sebelum tidur, ia menatap lentera di meja dan berkata pelan, "Bu Ratna, terima kasih sudah bantu lagi hari ini. Semoga ibu tenang di tempat ibu berada." Lilin di dekatnya bergetar ringan, lalu padam sendiri, menyisakan kehangatan yang sulit dijelaskan. Dan malam itu, Sari bermimpi. Ia melihat sosok perempuan berkerudung putih. Wajahnya lembut, tersenyum di tengah cahaya. Suara itu berkata, "Teruslah menolong, Sari. Kebaikan tak akan pernah padam selama ada hati yang tulus." Ketika Sari terbangun, subuh sudah tiba. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Di atas meja, lentera itu masih bersinar samar. Meski tak ada yang menyalakan, bagi Sari, itu bukan sekadar cahaya. Itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kebaikan yang tak mengenal batas antara dunia, hidup dan dunia setelahnya. Musim hujan telah berlalu. Desa Sukamukti kini lebih hidup dari sebelumnya. Setiap pagi, anak-anak berlari di jalan setapak menuju sekolah. Para ibu menjemur pakaian di halaman, dan udara terasa segar dengan aroma bunga yang merebak dari kebun belakang. Rumah Bidan Sari sudah hampir setahun ia tinggal di rumah itu. Rumah yang dulu disebut angker, kini menjadi tempat penuh harapan. Dindingnya telah dicat ulang, halaman dibersihkan, dan papan bertuliskan Pos Kesehatan Desa Sukamukti kini kembali berdiri tegak di depan pagar bambu. Namun, di antara semua perubahan itu, satu hal tetap sama. Lentera tua di ruang tamu yang setiap malam menyala dengan cahayanya yang hangat. Hari itu, Sari duduk di kursi rotan sambil menatap lentera itu lama. Di tangannya, selembar surat dari Dinas Kesehatan terbuka. Ia mendapat penugasan baru desa lain yang lebih terpencil, lebih jauh dari sini. Tugas yang sama, tapi tempat berbeda. Matanya berkaca. Ia tahu sudah saatnya berpindah. Tapi meninggalkan rumah ini terasa seperti meninggalkan seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Malam sebelum keberangkatannya, Sari menyalakan lilin di ruang tamu. Suasana begitu hening. Ia duduk bersila, menatap cahaya lentera yang bergoyang pelan. Lalu dengan suara lembut, ia berbicara seperti berbincang dengan sahabat lama. "Bu Ratna, besok saya harus pergi. Ada banyak tempat yang masih butuh pertolongan. Tapi rumah ini akan selalu jadi tempat paling berarti untuk saya." Beberapa saat tak ada jawaban, hanya udara yang terasa hangat dan tenang. Namun kemudian, jendela di sisi ruangan bergerak perlahan, seperti disentuh angin lembut. Aroma melati merebak lebih kuat dari biasanya. Dan di tengah cahaya lentera, bayangan samar muncul siluet seorang perempuan berkerudung putih. Wajahnya tenang, senyumnya damai. "Kau sudah melanjutkan apa yang pernah kumulai, Sari?" Suara lembut itu berkata, "Kini tugasku sudah selesai. Teruslah menolong. Dimanapun kau berada, jangan takut berjalan sendiri. Karena setiap kebaikan akan selalu dijaga." Sari menatap bayangan itu. Air matanya jatuh tanpa terasa. "Terima kasih, Bu Ratna, untuk segalanya. Semoga ibu tenang di sana." Bayangan itu perlahan memudar, menyatu dengan cahaya lentera yang semakin terang, lalu redup kembali, hingga hanya tersisa sinar kecil di sumbunya. Aroma melati menghilang bersama angin malam, meninggalkan keheningan yang indah. Bukan menakutkan seperti akhir dari sebuah doa yang dikabulkan. Keesokan paginya, warga desa berkumpul di depan rumah. Mereka mengantar kepergian Bidan Sari dengan doa dan senyum. Banyak yang meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Rumah itu telah mengubah pandangan mereka tentang keberanian, kasih, dan kebaikan. Sebelum melangkah pergi, Sari menoleh sekali lagi ke arah rumah. Lentera tua itu masih di tempatnya, tapi kini padam sempurna. Ia tahu, kali ini benar-benar padam bukan karena kehabisan minyak, tapi karena tugas sang penjaga telah selesai. Ia tersenyum pelan, menunduk hormat, lalu berbisik, "Selamat,
beristirahat. Bu Ratna. Kemudian, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya pagi. Burung-burung berkicau, daun jati bergoyang lembut, dan udara pagi membawa kedamaian yang sulit dijelaskan. Narator menutup dengan suara tenang. Kadang, yang menolong kita bukan hanya mereka yang terlihat. Ada jiwa-jiwa baik yang tetap tinggal, menjaga, meski tak lagi bernapas. Seperti cahaya lentera yang pernah menyala di rumah itu meski padam. Sinarnya tetap hidup di hati mereka yang pernah disentuhnya. Dan begitulah rumah tua di ujung desa Sukamukti kembali tenang. Tak lagi disebut angker, kini orang-orang mengenalnya dengan nama baru, Rumah Cahaya Ratna. Tempat di mana dua bidan dari dua dunia pernah bersama menyalakan kehidupan.